Halo semuanya, salam YNWA. Kembali lagi bersama gua, si Yakobs. Jadi di video kali ini gue mau bahas tentang drawing UCL yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Dan salah satu hasilnya adalah Liverpool akan bertemu dengan Real Madrid, di mana leg pertama akan dilaksanakan di kandang Madrid dulu, yaitu Santiago Bernabeu. Dalam sejarahnya, Liverpool itu sudah 6 kali ya, 6 kali ketemu Real Madrid. Dan salah dua yang gue ingat adalah ketika Liverpool menang 4-0 di Anfield, gue lupa itu tahun berapa, sama ketika Liverpool kalah 3-1 di final UCL tahun 2017-2018 dengan skor 3-1 yang Karius blunder dan Bale mencetak brace. Oke, ada banyak hal yang bisa dibahas, ada banyak poin juga yang bisa dibahas di match kali ini. Apa saja, langsung aja tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya kita nonton dulu intro ini dulu. Oke teman-teman, kita tahu musim ini Liverpool hancur lebur di Liga Inggris ya. Bahkan sampai gua bikin video ini, Liverpool itu masih berkutat di posisi ke-7 klasemen dan ada peluang digeser oleh Everton. Kalau misalnya Everton memenangkan satu laga yang belum dimainkan, maka Liverpool akan turun ke posisi 8 di klasemen Liga Inggris. Nah, dari situ tuh tercermin, kita bisa lihat kalau perebutan zona UCL itu musim ini tuh sangat berat. Karena tercatat di yang bisa gue lihat di klasemen sekarang itu, selain Big Six ada 3 klub yang bisa dibilang ya mediocre yang juga berebut zona Liga Champions, yaitu West Ham, Leicester, dan Everton. Nah, jadi feeling gue sih Liverpool menempatkan atau memprioritaskan untuk memenangkan UCL itu di posisi nomor 1, baru yang kedua IPL. Gue nggak bilang Liverpool melupakan posisi di IPL ya, karena posisi di IPL itu di akhir musim akan menentukan income yang didapat. Itu penting banget ya, jadi nggak boleh sama sekali diacuhkan begitu saja. Itu penting untuk keuangan klub. Tapi tetap prioritas Liverpool di UCL itu nomor 1. Bahkan Mohamed Salah dan Sadio Mane sudah mengibarkan bendera perang kalau Liverpool akan mati-matian di Liga Champions musim ini. Karena untuk skuad Liverpool memenangkan UCL ini bisa dibilang sebagai obat pelipur lara untuk menyelamatkan musim Liverpool ini yang hancur-hancuran di Liga Inggris. Tapi kita juga harus realistis. Kalau misalnya Liverpool kembali menampilkan performa yang menyedihkan seperti kalah 6 kali beruntun di kandang, itu jangan harap bisa juara UCL. Ya, meskipun Liverpool sudah ada progres untuk memperbaiki permainan itu. Ditandai dengan kemenangan 2-0 di lawan RB Leipzig dan menang 1-0 lawan Wolves. Meskipun susah payah juga, tetapi setidaknya itu menang lah, dan itu meningkatkan kepercayaan diri. Kembali ke hasil drawing, menurut gua hasil drawing ini gak bagus dan gak jelek juga. Kita lihat dari dua sisi ya. Kita mulai dari sisi positif dulu. Sisi positif yang gua lihat adalah tentu gua lebih memilih bertemu Madrid daripada bertemu City atau Bayern yang lagi on fire-nya. Oke, jelas ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah skenario. Skenario yang gue maksud di sini adalah kita berandai kalau misalnya Liverpool mau mengalahkan Real Madrid dan lolos ke babak selanjutnya. Nah, di babak selanjutnya Liverpool akan berhadapan dengan Porto atau Chelsea. Nah, Porto atau Chelsea ini, gue melihat Chelsea ini sedang menanjak tapi belum stabil. Oke, gue bakal jelaskan kenapa belum stabil. Nah, Porto melawan Chelsea jelas pasti main bertahan dan ngincer counter karena perbedaan kualitas pemain yang cukup jauh. Nah, masalah di Chelsea ini sekarang adalah lini depannya itu tuh kadang sering mandul. Terbukti dari
kalau kita melihat dari match-match sebelumnya itu, oke, Chelsea memang tidak kalah, tapi itu tuh seri, nggak menang juga, seri aja. Ada beberapa yang seri. Itu tuh membuktikan kalau lini depannya ini masih belum konsisten untuk mencetak gol. Makanya Thomas Tuchel itu selalu mengganti komposisi di lini depannya. Karena ya memang belum stabil, belum konsisten untuk mencetak gol. Sedangkan Porto bermain oportunis, pasti bermain bertahan dan mengincar counter seperti yang mereka lakukan kepada Juve. Ya Porto bukan tim yang acak-acak juga. Tim ini bisa menyingkirkan Juve loh, salah satu kandidat juara UCL musim ini. Oke, nah sekarang tadi kita sudah melihat sisi positif, sekarang kita lihat sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah ya Madrid bukan tim abal-abal juga. Madrid ini sama seperti Liverpool, punya DNA Eropa. Jadi mentalnya itu sudah beda kalau bermain di Eropa. Karena memenangkan UCL 3 kali beruntun itu bukan kebetulan. Itu tuh sudah mental yang berbicara. Sebuah prestasi yang bagus. Jadi apalagi skuad yang dimiliki Madrid sekarang itu dengan yang skuad yang memenangkan UCL 3 kali beruntun itu juga kebanyakannya masih itu aja. Jadi ya cukup berat juga untuk Liverpool. Menurut gua match ini hasilnya 50-50 ya teman-teman. Bisa Liverpool yang lolos, bisa Madrid yang lolos. Tergantung bagaimana eksekusi permainan setiap tim di lapangan dan faktor laki juga. Karena ya kedua tim ini sedang timpang juga, tidak dalam puncak performa. Madrid yang sekarang bukan Madrid yang Liverpool lawan di final UCL 2017-2018, di mana ada Ronaldo dan Bale yang punya peran penting. Bahkan Bale pada saat melawan Liverpool menyetak brace kan. Nah, dua pemain ini sudah tidak ada. Belum lagi ditambah dengan para pemainnya yang pada saat musim 2017-2018 itu gacor seperti Kroos, Modric, Marcelo, Ramos, performanya menurun musim ini. Meskipun ya gue bilang sih Kroos sama Ramos ya yang masih mendingan, tapi sisanya itu apalagi Marcelo itu turun banget. Tapi begitu juga dengan Liverpool juga nggak kalah sakitnya. Van Dijk juga absen di belakang, ditambah lagi dengan lini depan ini masih sakit. Trio apalagi Firmino itu sedang loyo-loyonya lah. Walau tahun 2017-2018 di mana Mohamed Salah itu sangat on fire, trio Firmansyah sangat on fire. Nah, pemain Madrid yang harus diawasi, diberikan pengawasan lebih pada saat pertandingan nanti itu adalah Benzema. Benzema ini adalah sosok yang mengangkat Madrid ketika terpuruk. Makanya Madrid sering mencetak gol di menit-menit akhir musim ini itu ya karena perannya Benzema. Benzema ini sedang on fire di musim ini ya. Tercatat dengan 17 gol di La Liga. Dan selalu bisa mencetak gol-gol penting pada saat menit-menit akhir pertandingan. Nah, ini nih PR besar buat Phillips dan Kabak yang kemungkinan besar akan menjadi starter di pertandingan nanti pada saat hari H. Sekaligus juga sebagai ajang pembuktian untuk mereka berdua. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi hasil akhir dari pertandingan ini benar-benar sulit diprediksi karena kedua tim juga lagi timpang dan tidak di dalam puncak performa. Tapi yang bisa gue jamin adalah Liverpool akan mati-matian dan punya motivasi yang tinggi untuk menang, untuk membalas kekalahan di final UCL 2017-2018. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, see you.